Selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan Firman. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita diajak untuk belajar tentang menguasai diri. Menguasai diri adalah sebuah hal yang tidak mudah. Menguasai diri adalah persoalan yang sulit dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dengan sangat serius tentang menguasai diri. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26b dan 27 akan kita baca. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 26b dan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, Bapak Ibu, yang barusan itu iklan. Ya, intermezzo. Itu hanya pura-pura jadi petinju. Saya bukan petinju, saya pendeta. Saya mau mengatakan begini. Ada sebuah hal yang menarik dalam analogi Rasul Paulus tentang petinju. Seorang petinju punya dua hal menurut Rasul Paulus. Yang pertama, dia melatih tubuhnya. Yang kedua, dia menguasai dirinya. Seorang petinju harus melatih dirinya, melatih tubuhnya untuk bisa bertanding dengan baik, untuk bisa bertahan, untuk bisa juga melakukan serangan, untuk bisa memukul lawan dengan kekuatan. Yang kedua, dia harus menguasai dirinya. Menguasai dirinya supaya dia tidak menggunakan pukulannya dengan sembarangan. Supaya dia tidak membuang tenaganya dengan percuma. Gambaran ini menjadi gambaran Rasul Paulus tentang pelayan. Seorang pelayan firman, seorang pemberita Injil, seorang anak Tuhan yang membawa Injil dalam hidupnya. Dia harus menjadi seperti seorang petinju. Dia melatih tubuhnya, dia siap dengan tantangan apapun yang terjadi. Yang kedua, dia harus menguasai dirinya. Dia menguasai dirinya dalam arti dia sendiri oleh firman Tuhan itu, dia menjadi orang yang dikuasai firman Tuhan. Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus tentang seorang petinju yang menguasai dirinya adalah doula gogeo. Seorang petinju yang menguasai dirinya, itu berarti dia menempatkan dirinya untuk dikalahkan lebih dulu. Dia harus mengalahkan dirinya lebih dulu untuk bisa menjadi seorang yang menang. Gambaran ini dipakai Rasul Paulus untuk seorang pelayan. Seorang pelayan harus lebih dulu dikalahkan oleh firman Tuhan. Diri seorang pelayan harus lebih dulu ditundukkan oleh firman Tuhan. Supaya dia tidak menjadi seorang yang arogan. Dia menjadi seorang yang menguasai dirinya. Dia seorang yang mampu bertahan di dalam mentalnya karena dia dikuasai oleh firman Tuhan. Demikianlah gambaran Rasul Paulus tentang seorang pelayan. Firman Tuhan tidak hanya disampaikan, tetapi firman Tuhan lebih dulu didengar oleh diri sendiri dan mengubah diri sendiri. Ada begitu banyak orang di dalam kehidupannya melayani, tetapi kemudian berakhir dengan kemarahan. Di dalam kehidupannya melayani Tuhan, dia semakin jauh dari firman Tuhan. Itulah yang sedang dikatakan Rasul Paulus. Sebuah bahaya ketika Rasul Paulus mengatakan,
supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa seorang pelayan seperti dirinya menempatkan firman itu untuk mengubah dirinya lebih dulu dan menguasai dirinya lebih dulu. Rasul Paulus sedang menjelaskan kerasulannya di dalam surat 1 Korintus pasal 9. Rasul Paulus menjelaskan tentang kerasulannya dan dia menggambarkan dirinya seperti seorang petinju yang melatih tubuhnya dan menguasai dirinya. Dia tidak sedang mencari kekayaan, dia tidak sedang mencari kehormatan di dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat Korintus. Kehormatan dan kemuliaannya telah dimilikinya di dalam Kristus. Hingga dia berkata di ayat-ayat sebelumnya di 1 Korintus pasal 9, Rasul Paulus mengatakan, aku tidak pernah merepotkan kalian, sekalipun seorang pelayan harusnya hidup dari jemaat yang dilayaninya. Rasul Paulus menjadi seorang pelayan yang mau mengatakan bahwa aku siap karena aku lebih dulu diubah oleh firman itu. Inilah seorang pelayan yang penting. Bagaimana seorang pelayan tidak lagi menjadi orang yang sibuk dengan kemuliaan dan kehormatan. Tetapi dia menjadi seorang yang sudah memiliki kemuliaan dan kehormatan itu di dalam Tuhan. Dia menjadi seorang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Dia tidak hanya berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi dia dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga di dalam pelayanannya, dia menjadi orang yang tidak mudah marah. Dia menjadi orang yang tidak mudah putus asa, tidak mutung, dan sebagainya. Dan itulah Rasul Paulus. Kehidupannya yang luar biasa, seperti seorang petinju di dalam pelayanannya. Seorang petinju butuh pelatih, dan pelatih itu adalah firman Tuhan di dalam hidup pelayan. Seorang petinju, Mike Tyson misalnya, dia pasti punya pelatih. Tetapi kalau pelatih itu diadu dengan Mike Tyson, pasti pelatih itu kalah dengan Mike Tyson. Lalu apa gunanya pelatih itu? Kalau diadu tinju dengan Mike Tyson, dengan petinjunya, pelatih itu pasti kalah. Pelatih itu bukan untuk mengalahkan sang petinju, tetapi pelatih itu menolong petinju untuk melihat apa yang dia tidak lihat pada dirinya. Pelatih itu menolong seorang petinju untuk melihat apa yang belum dia lihat pada dirinya. Itulah guna seorang pelatih di dalam hidup kita. Firman Tuhan demikian berfungsi dalam hidup kita. Bergaul dengan firman Tuhan menolong kita untuk melihat bagian apa di hidup kita yang harus kita ubah, diubah oleh firman Tuhan, dan hidup kita semakin dikuasai oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.